I'm gonna give you my heart. 'Cause you're a sky full of stars. 'Cause you light up the park. I don't care, go on and tear me apart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kami dari kampus Amikom mau tanya-tanya tentang usaha Bapak di rental mobil ini, Pak. Awal mulanya dari pendirinya itu dari tahun berapa sampai sekarang perintisnya, gimana ceritanya, Pak? Ya, jadi langsung aja ya. Ya. Dari awal dulu saya mulai buka usaha rental itu di tahun 2019. Sebelum-sebelumnya saya memang punya pengalaman ikut kerja orang dulu. Dari yang tadinya jadi sopir bawa tamu di rental-rental. Nah, dari pengalaman saya jadi sopir itu sering bawa tamu juga, akhirnya continue terus sampai saat ini. Kadang mereka order, saya butuh dia, ketika dia butuh mobil dia minta ke saya, atau kalau ketika dia tamu dari luar kota dia butuh transportasi di Jogja, ya kadang hubungi saya gitu. Lalu pada akhirnya saya memutuskan 2019 untuk buka usaha sendiri. Waktu itu buka usaha sendiri, saya lokasinya waktu itu nggak di kota Jogja, jadi masih di Sleman. Sleman. Jadi karena saya itu agak jauh dari kota kan, waktu itu memang agak kewalahan ya. Karena jarak dari Sleman ke Jogja pun juga lumayan jauh, menyita waktu juga. Padahal kan kadang kalau tamu, sasaran saya, tamu yang saya layani itu kebanyakan kan tamu wisatawan atau visitor. Jadi dari tamu luar kota dia datang ke Jogja, ketika dia butuh, saya udah tiba di stasiun nih, saya butuh transport sekarang, saya nggak kirim. Padahal kalau saya dulu kan waktu itu masih di Sleman ya, harus prepare nyuci mobilnya dulu, belum nanti kita intinya nyiapin mobilnya buat ke usernya itu, belum perjalanan kirim ke stasiun misalnya, butuh waktu lama, jadi agak kewalahan. Dan gimana solusinya biar user atau customer mau reservasi mobil dari rental Bapak? Nah, jadi waktu itu saya juga saya kan termasuk dulu pelopor. Kalau orang umumnya dulu itu kan rental mobil itu tamu itu harus datang ke rentalnya untuk reservasi, mengisi persyaratannya juga itu dia harus datang, baru nanti bisa sewa mobil serah terima di garasi. Cuma karena waktu 2019 saya buka usaha sendiri, akhirnya 2020 kebentur COVID. 2020 ya. Dari COVID itu saya punya apa istilah, inovasi baru. Karena waktu itu memang kalau di COVID kan apa-apa orang harus di rumah. Misalkan kita butuh beli apa, dia takut keluar, ya nanti dari pihak yang jual datang ke rumah gitu. Jadi tinggal order, nanti datang ke rumah. Nah, waktu itu saya punya kepikiran gimana kalau tamu misalkan dia memang sudah tiba di stasiun misalkan, dia juga kesulitan harus transportasi ke sini, itu kan saya punya pikiran gimana kalau saya bikin delivery juga. Akhirnya saya jalan-jalan, ya alhamdulillah dari situ saya mulai nyedot banyak customer. Mereka udah jadi, tempatnya Mas Krisna rentalnya, dia bisa ngantar mobilnya dari alhamdulillah waktu itu saya nama, banyak tamu-tamu juga. Saya juga
ikut, saya kan juga ikut grup namanya Yeah. Paguyuban Rental juga. Saya juga banyak kadang saya juga ngasih tahu ke teman-teman, ya berbagi lah Yeah. gimana caranya biar itu kita itu bisa rame lancar gitu. Jadi ya itu saya awal mula rental saya bisa jadi sampai sekarang itu karena tadinya ada layanan delivery. Oh, dan biar customer tahu misal ada ada unit mobil atau yang mau disewa itu gimana teman? Oh, Dari iya. sosial media kah atau dari Dulu setelah saya selain dari tamu-tamu langganan yang lama Iya. karena sukses itu saya juga mainan di sosmed, sosial media. Saya sasaran targetnya cenderungnya ke Instagram. oh, boleh tahu namanya apa Mas? Sewa mobil Jogja. Oh, Sewa mobil Jogja, Jogjanya pakai di Jogja. Jogja. Nah itu saya bikin akun itu, saya juga banyak kerjasama juga sama vendor-vendornya di Instagram, saya promote, ya alhamdulillah hasilnya lumayan lah. Bisa sampai saat ini. Memang untuk sasaran saya itu tamu-tamu yang dari luar kota. Oh, Lakota. Tamu wisatawan. Iya. Jadi kalau karena kan gini, kalau wisatawan itu dia datang dari luar kota ke Jogja itu kan pasti jelas. Iya. Nah, dia kesini mau ngapain? Ketika saya minta untuk persyaratan sewa mobil lepas kunci pun minimal kan harus ada. Kalau orang luar kota kan harus ada. Dia datang ke sini, besok pulangnya juga tuh naik kereta atau apa. Nah, itu saya harus ada bukti pembelian tiket PP kereta atau pesawat. Oh, Yang kedua harus ada bukti reservasi check-in hotel. Karena kalau orang wisatawan dari luar kota kan otomatis pasti, check-in ya. nah, kebanyakan kan tinggalnya di Iya. penginapan. Itu harus ada. Yang ketiganya dokumen pendukung ya minimal 3, ada KTP, ada SIM-C, ada NPWP atau kartu ID karyawan, seperti itu. Dan alhamdulillah juga kebanyakan tamu yang udah masuk ke orderan saya tuh mereka cocok. Oh, iya. Caranya nggak terlalu ribet kan. Iya, iya. Caranya itu sebenarnya yang penting cuma 2 itu. Iya, benar. Dia ada bukti check-in out hotel sama bukti reservasi tiket kereta PP. Kalau wisatawan, udah cuma itu. Iya Pak, mau tanya juga apa aja tantangan utama yang Bapak hadapi dalam bisnis rental mobil ini, Pak? Kalau tantangan sebenarnya di rental mobil itu tantangan resikonya tuh besar. Resiko paling besar itu mobil hilang, itu pasti. Nah, yang kedua mobil diizinkan. Mobil diizinkan. Jadi kadang ini ada kasus-kasus yang dari teman-teman kamu nyewa 1 minggu gitu. Tapi nanti setelah hampir habis masa waktunya 1 minggu dia perpanjang lagi 1 minggu ke depan. Oke lah untuk 1 minggu, 2 minggu itu transaksi lancar, pembayaran lancar. Tapi kadang itu kalau memang orang ya namanya orang mau berbuat kejahatan kita juga nggak tahu ya, tapi bisa minimalisir gitu. Iya, iya. Dengan minimalisirnya kan gimana ya, kita harus tahu dulu kebutuhannya dia mau sewa jangka panjang itu untuk apa sebenarnya. Untuk kebutuhan pribadinya itu untuk apa, misalkan nih, pribadi itu bisa dikategorikan kayak ternyata dia sopir driver online. Nah kalau online objek tukar seperti itu kan dia butuh mobil yang mana misalkan dia nggak punya mobil ya mobilnya di rental gitu. Itu kalau untuk kebutuhan kerja. Terus kebutuhan pribadi lainnya misalkan dia memang nggak punya mobil tapi dia ada usaha yang harus setiap harinya itu membawa barang-barang banyak, dan usahanya itu saya juga harus tahu ada apa, di mana lokasinya, seperti itu perlu survei juga untuk meminimalisir
terjadinya kejahatan itu seperti itu. Kalau untuk visi dan misi dari rental mobil ini apa? Visi misinya kami sebenarnya basicnya kami penyedia jasa transportasi ya. Jadi visi misinya memudahkan untuk memudahkan customer bila mana mereka membutuhkan transportasi itu di Jogja dia tidak repotan. Ya, intinya reservasinya lebih gampang gitu ya Pak ya? Untuk reservasi, untuk persyaratan yang harus dijaminkan ke kami itu apa itu biar mereka tidak kerepotan ya. Saya kasih kisi-kisinya seperti itu. Iya, iya. Intinya visi misi saya hanya menyediakan jasa transportasi di Jogja. Bila mana dibutuhkan kami ada lepas kunci, kami juga bisa pakai driver. Bahkan kalau tamu yang nggak suka ikut macet bisa dibawa motor juga. Iya. Apa yang menjadi fokus utama dalam evaluasi perusahaan Bapak? Fokus utama evaluasi, maksudnya evaluasi apa nih? Evaluasi dalam hal Kualitas kendaraan. oh gitu ya. Kalau di tempat saya itu memang untuk kendaraan saya mengutamakan kenyamanan ya. Jadi mobil di tempat saya itu minimal tahun pembuatannya. Setidaknya minimal tahun 2019 ke atas. Kalau 2019 ke bawah saya nggak punya. Jadi biar tamu itu bawa mobilnya nyaman Dan puas gitu ya? dan puas, ketika di perjalanan juga nggak ada trouble. Jadi saya memang orientasinya ke mobil-mobil yang tahun muda, nggak jauh dari tahun sekarang, misalkan 2000 sekarang 2024 ya minimal maksimal 5 tahun ke belakang. Iya, iya. Gitu. Kalau untuk rencana pengembangan kayak strategi Anda ke depannya itu gimana Pak? Nah, kalau untuk pengembangan sejauh ini belum ini ya Mas, belum bisa saya gambarkan, tapi ada kemungkinan karena di Jogja itu kan sebentar lagi akan ada tol. Nah, itu tol itu saya belum bisa membaca besok fungsi kan karena gini, kalau sekarang tamu dari luar kota dia datang ke Jogja naik kereta atau naik pesawat, pasti nanti untuk jalan di seputar Jogja kan dia nggak ada kendaraan. Saya masih bisa menyediakan kendaraannya. Nah, kalau besok itu tol terjadi, orang kan jadi dari Jakarta naik tol ke Jogja aja cuma berapa jam gitu ya. Mendingan saya naik mobil sendiri gitu. Nah, itu yang menjadi dilema orang-orang rental di Jogja sekarang, yang pengusaha rental itu baru dibicarakan. Jadi PR gimana cara menyiasati ketika besok tol itu sudah jadi, gimana nasib para pengusaha rental. Jadi masih nyari-nyari Mas, harus saya mungkin ada pengembangan di lainnya, mungkin saya menyediakan khusus untuk transportasi perjalanan dinas. Nah, karena kan kalau untuk orang-orang dinas biasanya dia memang membutuhkan transportasi yang banyak dan mobilnya juga nggak lepas kunci, harus pakai supir. Mungkin pengembangannya di situ sementara ini. Ya. Oke Mas, Pak, terima kasih, cuman segini aja Pak yang kita bicarakan. Bila ada salah kata dari teman-teman kami dan saya, mohon maaf. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.